relasi yang sehat. Ya, jadi relasi yang sehat ini sebetulnya seperti apa? Kalau kita mau belajar relasi yang sehat, barangkali kita lihat Allah Tritunggal, begitu ya. Sebelum dunia ini diciptakan, dijadikan oleh Allah Tritunggal, ada Allah di dalam kekekalan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memiliki relasi yang sehat itu. Jadi sampai hari ini kita tidak pernah menemukan Allah yang Tritunggal itu berantem gitu. Nggak ada Allah yang Tritunggal tuh iri-irian, nggak ada. Nggak ada Allah Anak yang menolak disuruh Allah Bapa untuk turun ke dunia, nggak ada. Nggak ada Allah Roh Kudus yang menolak waktu diminta oleh Kristus untuk menggantikan posisinya di dalam dunia ini, mengingatkan orang-orang mengenai apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nggak ada. Selalu semua sampai hari ini kondisi itu perfect. Oleh sebab itu, baik kita melihat dan belajar dari Allah kita, bagaimana sebetulnya relasi yang sehat itu boleh terbentuk, begitu ya. Sebelum masuk ke dalam poin-poin yang ada, saya ajak kita bersama melihat dua contoh relasi di saat penciptaan dunia ini. Jadi ada dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat 24. Bagian ini sudah sering kita baca, tetapi ada poin-poin menarik yang bisa kita lihat. Begitu ya, saya bacakan ya ayat 18. Minta tolong Ibu Meta bisa membacakan ayat 19. Nanti saya ayat genap lagi 20. Ayat 21 bisa tolong Ibu Herlina. Lalu ayat 22 saya, 23 minta tolong Ibu Nelly. Ibu Nelly nanti bacakan yang itu ya. Yang ayat 23. Lalu 24 nanti saya yang baca lagi ya. Oke, kita baca bersama-sama gantian ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke. Silakan dilanjut dulu kalau gitu. Tetap Ibu Nelly 21 ya. Nanti 22 Ibu Riama, 23 Kak Marley, 24 saya nanti. Silakan. Bentar ya Pak, Kejadian 2. Saya buka Kejadian 18 tadi. Oh ya. Oh, Kejadian 2 ayat 21. Ayat. Di layar Pak. Ada kelihatan? Baik Pak. Di layar. Lalu, ya. Saya baca. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Sudah, Pak? Dan dari rusuk, ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Pak Galen, bagian ini mengingatkan kita bahwa relasi itu ada antar manusia, tapi juga ada dengan hewan di saat awal.
Saya percaya waktu dulu hewan jinak begitu ya, barangkali bisa diajak ngomong juga sama Hawa, meskipun tidak terlihat di sini ada komunikasi antara Adam dengan binatang. Komunikasinya mungkin ya komunikasi bahasa tubuh begitu ya, tetapi lebih kompak lah. Kalau disuruh apa nurut gitu kali ya, bisa ngerti. Tetapi ditemukan bahwa mereka nggak sepadan. Nah itu dia, diajak ngomongnya barangkali mesti menggunakan bahasa tubuh dan lain-lain, nyampur-nyampur sehingga nggak sepadan, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak diskusi begitu ya. Sehingga setelah memberi nama semua hewan, Adam punya satu kesimpulan, ini bukan penolong yang sepadan seperti yang Allah mau. Oleh sebab itu, dia berkata kepada Allah, nggak ada aku temukan penolong yang sepadan itu atau relasi yang pas itu nggak ada di antara binatang ini. Barulah Allah membuat Adam tidur dan diciptakanlah perempuan itu. Dan pada waktu perempuan itu sudah jadi, Adam berkata, ini dia penolong yang sepadan itu. Jadi kita tahu di dalam kekristenan ada mengenal ordo. Ada 3 ordo atau penggolongan begitu ya. Ordo pertama itu Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Ordo kedua manusia, karena manusia digambar sesuai dengan gambar Allah begitu ya. Lalu di bawah manusia ada hewan. Adam membuktikan bahwa hewan atau ciptaan di bawah ini nggak sepadan dengan dia. Siapa yang sepadan? Yang sepadan itu ada relasi yang di tengah. Sehingga hari ini pada waktu kita mau ngomong relasi yang sehat itu ya memang sesama manusia. Begitu ya. Relasi yang oke itu adalah relasi yang sepadan. Begitu. Kita akhir-akhir ini melihat ada orang yang memang mainnya dengan hewan. Di dalam kesendiriannya main dengan hewan, boleh nggak? Boleh aja. Tetapi itu bukan relasi yang sepadan. Begitu ya, karena ordo binatang itu ada di bawah ordo manusia, ciptaan yang di tengah ini. Ya, oleh sebab itu hari ini yang saya akan bahas adalah bagaimana relasi di antara manusia ini. Nah, ada 2 contoh relasi manusia yang kita bisa baca di dalam bagian ini. Yaitu yang pertama, yang pertama itu yang atas, manusia seorang diri. Jadi manusia mungkin nggak seorang diri, mungkin karena Adam pernah dicipta seorang diri. Tetapi untuk itu Allah bilang, nggak baik kalau manusia itu sendiri. Begitu ya. Dalam sendiri itu di tatanan ordo ini. Tentunya tidak sendiri kalau dia dengan Allah. Ya, Adam dengan Allah, mereka komunikasi. Begitu ya. Tetapi itu juga sebetulnya bukan relasi yang pas, karena ordonya berbeda. Ya, Allah pencipta dan ini yang dicipta. Ini bukan yang sehari-hari untuk kita relasi yang sehat itu. Tapi relasi ini ada nggak? Ada. Jadi kita juga mesti tahu bahwa manusia mesti punya vertikal relasi dengan Allah pencipta ini, begitu ya. Tapi yang dimaksud relasi yang sehat itu di tatanan ordo kedua ini. Dan waktu itu disebutkan tidak baik manusia itu seorang diri. Oleh sebab itu kita tahu kita di dalam natur manusia memang sulit untuk sendiri. Kita pengennya paling nggak telepon, ngobrol dengan orang lain. Kalau bisa ada orang yang dekat kita ngobrol, itu menjadi sesuatu yang melegakan, membahagiakan. Psikologis ada orang yang berkata, enggak, saya enak kok hidup sendiri. Nggak bisa sendiri. Dia bilang, gampang kok, pesen makanan tinggal telepon aja GoFood. Nah, itu GoFood orang lain lagi, udah aneh kan? Nggak mungkin sendiri. Ada orang lain yang nganterin makanan. Kalau enggak nih, nggak mungkin dia bisa hidup sendiri, begitu ya. Kalau nggak apa-apa, saya bisa belanja sendiri. Ada orang yang nanam sayur yang kita beli. Kalau nggak mungkin. Jadi sebetulnya manusia betul-betul tidak mungkin hidup sendiri, harus ada orang lain. Meskipun orang lain ini tidak benar-benar di sebelah kita, begitu ya. Bisa jadi berjauhan. Tetapi relasi itulah yang perlu dibangun. Oleh sebab itu, di bagian berikutnya disebutkan ada laki menikah dengan perempuan. Di waktu itu kan belum ada ayah dan ibu, mereka orang pertama gitu kan. Di ayat 24 disebutkan sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi ini sebuah konsep yang sudah terbangun di saat penciptaan. Bahwa waktu Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk menguasai alam semesta ini, kepada Adam sih ya, menguasai alam semesta ini, untuk berkuasa, untuk mengelola itu, beranak cucu dan bertambah banyak itu, Adam mengerti bahwa suatu hari dia akan menjadi ayah dan ibu juga, begitu.
Jadi konsep pernikahan itu sudah ada sejak awal, dan itu laki dengan perempuan, tidak ada laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ini salah satu posisi yang dianggap sehat itu, begitu ya. Nah, tetapi setelah jatuh di dalam dosa, relasi menjadi berbeda. Konsep yang indah yang Tuhan sediakan itu jadi berubah total. Apa yang terjadi? Di Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ini adalah kasus pembunuhan pertama. Kalau kasus melanggar perintah Tuhan, inilah yang kedua. Yang pertama itu waktu Adam dan Hawa melanggar makan buah yang di tengah hutan itu yang tidak boleh dimakan buahnya, mereka langgar itu. Dan ini adalah pembunuhan yang pertama, pelanggaran yang kedua sejak penciptaan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Nah, kita lihat relasi itu menjadi berbeda, ya. Yang tadinya relasi itu kompak seperti Adam dan Hawa kompak, tapi kompaknya kompak keliru gitu ya. Waktu Hawa makan kasih juga ke ini ya biar sepenanggungan kira-kira gitu ya. Tetapi kompak mereka. Meskipun akhirnya ada salah, ya ini sih perempuan sih kasih ke aku, kalau enggak ya aku nggak makan, sebetulnya kayak gitu. Lalu perempuan tuh bilang ular sih bujukin saya begitu kan. Semua nggak mau rasa salah. Semua tunjukin orang lain. Pada waktu jatuh di dalam dosa sudah mulai itu. Ya, quarrel itu udah mulai. Jadi kalau kita sehari-hari ada ribut-ribut, ada selisih pendapat, wajar. Kenapa? Udah dimulai dari penciptaan dulu setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi jadi nggak wajar kalau itu jadi permusuhan, begitu kan? Nah, itu yang terjadi Kain dan Habel. Waktu Kain panas hati dan dia rasa adiknya ini udah menjadi musuh bagi dia, bukan sekedar adik lagi, begitu. Oleh sebab itu perlu dibunuh karena ini menghalangi kebahagiaan dia. Nah, inilah terjadi relasi yang menjadi berbeda itu. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang Tuhan ajarkan? Nah, ada nggak kemungkinan memiliki relasi yang baik setelah jatuh dalam dosa? Ada. Itu kita lihat di dua tokoh ini, Henokh dan Ayub. Di Kejadian pasal 5 ayat 22 disebutkan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh bergaul erat dengan Tuhan 300 tahun. Nah, Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kita lihat, ada nggak orang yang bisa hidup sungguh-sungguh, memiliki relasi yang baik setelah jatuh di dalam dosa? Ada, yaitu Henokh. Ya, jadi dia bisa hidup dengan baik kepada sekelilingnya. Karena apa? Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ayub seorang yang sebetulnya dari latar belakang tidak mengenal Allah, tapi dia barangkali dengar tentang kisah-kisah dari orang yang takut kepada Allah yang luar biasa itu. Di Ayub pasal 1 ayat 1 ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia bisa menjauhi kejahatan meskipun dia orang berdosa, sama seperti kita. Dan disebutkan dia saleh dan jujur. Dan Tuhan sendiri, Allah sendiri endorse dia, mengakui dia. Allah sendiri yang bilang ini orang saleh gitu ya. Jadi kita lihat ada pribadi-pribadi yang bisa hidup benar-benar memiliki relasi yang baik dengan sekeliling meskipun sudah berdosa. Kenapa? Karena itu tadi kalau kita baca ayat-ayatnya, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita lihat sudah ada benang merah nih. Di dalam keberdosaan manusia ada kemungkinan untuk ribut, berantem, salah pendapat, pengertian, nggak jujur, atau kita iri hati, macam-macam. Mungkin nggak mungkin itu. Seperti juga dari pertama memang ular menginspirasi Hawa untuk menjadi seperti Allah. Lebih hebat lagi, ya. Meskipun barangkali dia tahu kan bahwa dia dicipta sesuai dengan gambar Allah, tapi dia pengen jadi Allah itu sendiri. Kenapa mesti gambarnya doang gitu kira-kira. Ini katanya ular bisa barangkali ada pintu belakang kan, Tuhan nggak bilang. Nah, dia ambil itu sebagai kesimpulan, akhirnya dia langgar. Dia lebih percaya pada iblis ketimbang kepada Allah. Itu yang terjadi di relasi kita. Pada waktu kita lebih percaya kepada diri sendiri yang berdosa, percaya kepada setan yang goda kita, percaya kepada nafsu pribadi kita,
di luar apa yang Allah kehendaki, pasti kita jadi ribut dengan orang. Pasti kita jadi salah di dalam bertindak. Relasi kita menjadi tidak sehat. Nah, oleh sebab itu, ada hal apa aja yang kita bisa belajar dari Alkitab mengenai relasi yang sehat. Ada sebuah TikTok kemarin tuh saya lihat, dia anak kecil mengatakan gini, today is not easy, tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be wonderful. The day after tomorrow di sini bukan berarti benar-benar lusa begitu ya. Saya percaya bahwa ada masa depan yang indah itu. Nah, saya kalau pikir-pikir seperti ini sebetulnya Kristen juga nih pendapat ini begitu ya. Today is not easy, betul. Hari-hari kita ini nggak gampang begitu kan. Apalagi situasi pandemi ini membuat kita seringkali sensitif begitu. Seringkali jadi gampang tersinggung dan lain-lain. Tomorrow is more difficult barangkali karena sebuah serba tidak pasti yang kita akan hadapi. Kawan-kawan kita yang dulu ada, kenapa sekarang menghilang misalnya? Kenapa menjauh dari saya? Ada apa? Lalu perasaan-perasaan itu jadi timbul begitu ya. Padahal barangkali sebetulnya nggak ada apa-apa. But the day after tomorrow will be wonderful. Tapi bagaimana caranya supaya the day after tomorrow itu betul-betul menjadi hari yang indah? Pengharapan yang seperti apa yang kita taruh supaya hal yang indah itu betul-betul terjadi di dalam hidup kita? Sebab itu kita perlu apa kata Alkitab mengenai relasi yang sehat? Apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus selagi ada di dunia ini? Adakah yang dapat kita contoh darinya? Ada 6 kunci relasi yang sehat. Ya, yang pertama, bergaul dengan Allah seperti kita lihat Henokh, juga Ayub, begitu ya. Nah, kita lihat di Markus pasal 1 ayat 35 disebutkan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, di sini Tuhan Yesus ya, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus setelah seharian, kalau kita baca di Markus pasal 1, 1 harian penuh pelayanan, menyembuhkan orang dan lain-lain dia lakukan, mengajar orang, ujung istirahatnya pasti tengah malam. Tetapi disebutkan waktu hari masih gelap, dia udah bangun lagi. Jadi kita lihat Tuhan Yesus memiliki relasi yang kuat sekali dengan Bapa di surga. Karena tugasnya ke dalam dunia memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa baginya. Sebab itu dia perlu lapor lagi kepada Bapa. Ini aku kerjain, ini aku kerjain. Ada instruksi apa lagi? Kira-kira begitu kali kalau kita sama atasan gitu ya. Bergaul erat dengan Allah. Ini menjadi kunci utama untuk sebuah relasi yang sehat. Kalau relasi kita dengan Allah itu baik, kita bisa mencontoh seperti Adam. Waktu dia memiliki relasi yang dekat dengan Allah itu, waktu dia dikasih tugas oleh Allah untuk kasih nama binatang, dia bisa ambil kesimpulan yang tepat sekali. Bahwa binatang ini bukan penolong yang sepadan. Barulah Allah menciptakan manusia. Pada waktu dia obey, taat kepada Allah, dia bergaul erat dengan Allah, dengar-dengaran dengan Allah, dia tahu apa yang dia lakukan berhasil. Gitu ya, apa yang mesti dilakukan akan berjalan seperti apa yang Allah kehendaki. Pertama, bergaul dengan Allah. Yang kedua, dipimpin oleh Kristus. Jadi Kristus sendiri, meskipun dia Allah anak turun ke dalam dunia inkarnasi, tapi dia tetap menjaga relasi dengan Bapa. Kedua, kita perlu dipimpin oleh Kristus, karena Kristus menjadi manusia pertama yang ada di dalam dunia ini yang tidak berdosa, sekalipun dia sama dengan kita. Ya, di Efesus 1 ayat 22 disebutkan dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Kristus ya, Bapa di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Bapa sudah meletakkan semuanya kepada Kristus. Segala kuasa itu sudah diberikan. Kemuliaan itu sudah diberikan setelah Kristus menyelesaikan tugas panggilannya untuk mati di atas kayu salib. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu ada di bawah Kristus sebagai kepala. Jadi kita di dalam organisasi kerajaan Allah, kita punya ketua, kepala nih, kepala kita adalah Kristus. Oleh sebab itu kalau kita mau dengar-dengaran kepada ketua kita, pasti relasi kita kompak nih. Relasi kita pasti akan bagus. Masalahnya mau nggak kita dipimpin oleh Kristus? Nah, ini menjadi kunci relasi yang sehat. Jadi relasi di antara ordo kedua ini sebetulnya tergantung dari ordo pertama. Sang pencipta itu, sang juru selamat itu. Kalau relasi kita dengan Allah baik, pasti di tataran ininya kita juga jadi baik.
begitu ya. Nah, ini perlu diingat. Kenapa di sini disebutkan kepada jemaat sebagai kepala? Artinya Kristus bukan pemimpin semua orang, bukan. Bukan pemimpin semua orang yang ada di dalam dunia ini, bukan. Kristus adalah kepala atau pemimpin bagi umat tebusannya, orang yang sudah percaya pada Kristus. Jadi orang di luar yang percaya pada Kristus, di luar orang yang ada menjadi pilihan yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, tidak dipimpin oleh Kristus. Oleh sebab itu mereka bisa semaunya juga, begitu kan? Mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Ini yang kedua. Kita mau relasi yang sehat, perlu dengar-dengaran dengan Kristus ya. Kemudian relasi dalam kelompok. Apa itu relasi dalam kelompok? Di kisah Rasul 2 ayat 42 disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah jemaat mula-mula. Ya, setelah turunnya Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya pada Tuhan, dan lanjut itu jemaat itu dengan sehati meskipun mereka ada di dalam tekanan, bahaya, penganiayaan, tapi mereka kompak. Mereka bertekun disebutnya pengajaran Rasul dalam persekutuan, dan mereka disebutkan memecah roti dan berdoa. Artinya apa? Mereka selalu mengingat Kristus yang menjadi juru selamat itu, yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Waktu perjamuan kudus, sakramen itu diberikan untuk kita mengingat cinta kasih Kristus itu. Jadi balik-balik, waktu relasi di dalam kelompok ini bisa kompak, mereka tetap nggak lupa kepada relasi kepada atas, Sang Pencipta ini. Nah, kita tahu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia juga ada kelompok-kelompok. Nah, ini yang mesti kita belajar supaya kita nggak jadi saling iri. Ya. Di dalam Rasul sendiri ada kelompok 3 tuh, ya. Petrus, Yakobus, Yohanes gitu ya. Lalu ada kelompok 12. Ada lagi kelompok 70 yang Tuhan Yesus utus ya untuk pergi berdua-berdua. Jadi nanti ada kelompok lebih besar lagi. Jadi kita lihat di dalam Kristus sendiri pelayanannya ada 3 yang dekat yang diajak sampai ke Gunung Sinai. Lihat bukit untuk melihat kemuliaan Allah itu ya. Kristus sebagai Allah dimuliakan itu mereka menjadi saksi gitu ya. Khusus nggak 12-12-nya. Tapi juga ada kelompok 12. Jadi 3 ini masuk lagi, ada kelompok ini lagi. Kalau kita bilang KTB gitu ya, ada KTB yang inti, ada KTB yang jumlahnya lebih besar, ada lagi yang besar sebagai jemaat. Oleh sebab itu, mari kita di dalam kesatuan jemaat jangan sampai saling iri. Ya, wah dia dipilih jadi ketua, saya enggak, begitu. Jangan. Ada waktu-waktunya ya. Kalau Tuhan yang pilih suatu hari, ya kita bersyukur, tapi jangan jadi sombong karena kita misalnya ada di kelompok yang kecil, yang dekat dengan, misalnya dulu, wah bisa enak ngomong dengan almarhum Pendeta Bigman Sirait, misalnya ada. Itu privilege, begitu ya. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, anugerah yang berbeda dengan yang lain. Tapi bukan berarti tidak diperhatikan oleh Kristus. Oleh sebab itu, mari masing-masing tetap kompak ini seperti jemaat mula-mula. Ya. Yang keempat, apa kuncinya? Saling menghargai. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 2 disebutkan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk kompak dan saling tolong. Kalau kompak cuma diem-dieman nggak ada gunanya. Christian is action. Kekristenan itu bukan pasif tetapi aktif. Ya, oleh sebab itu doing is the best. Jadi lakukan sesuatu seperti apa yang kita lakukan bagi Allah, bagi Tuhan. Itu menjadi yang utama. Nah, di dalam persekutuan kita mau sesuatu yang relasi yang sehat dengan orang lain sekalipun, tolong-tolonglah, saling menolonglah. Pak, saya udah nolong, tapi dia kok nggak pernah tuh mikirin saya udah berapa banyak korban, kirim makanan, kirim ini, nggak ada tuh dia inget-ingetnya sama saya. Mesti tahu. Biarkan orang lain kalau tidak bertindak, tetapi janganlah kita terhalang karena ada orang lain bersikap demikian. Jadi mari kita sama-sama memikirkan bagaimana hidup kita menjadi bermakna untuk orang lain. Di situ relasi menjadi sehat. Karena apa? Tuhan mau kita yang action duluan. Kita yang bertindak duluan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus ajarkan bukan soal kamu tidak berbuat jahat, tapi marilah kamu berbuat baik.
Rasul Paulus mengingat lagi soal itu. Kalau ada orang berbuat jahat padamu, jangan balas, karena Allah yang akan balas itu. Tapi lawanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan disebutnya. Lakukan kebaikan. Bahkan di bagian lain doakan mereka gitu kan yang menganiaya kamu. Nggak gampang. Tapi itulah relasi yang sehat. Waktu hidup kita menjadi aktif, menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain sekalipun barangkali mungkin tidak dihargai sama orang itu. Tapi marilah kita saling menghargai. Kalau kita ingat bahwa ada hak asasi manusia, jangan lupa ada kewajiban asasi manusia. KAM akan jauh lebih baik daripada HAM. Kewajiban asasi manusia sebetulnya itulah yang Kristen. Hak asasi manusia itu dunia banget. Ya, pada waktu di Amerika dulu perbudakan mau dihapus, orang-orang budak itu, orang-orang hitam itu lalu diberikan kesempatan untuk ngomong, berikan kami hak kami sebagai manusia merdeka. Tapi sekarang hak asasi manusia itu orang yang ini semua pengen punya hak. Padahal tuh dulu hak itu diberikan kepada orang yang jadi budak, begitu. Budak sebetulnya ada hak nggak? Nggak ada hak. Kita nggak ada hak juga di hadapan Tuhan. Nggak ada. Adanya hanya kewajiban kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita sudah ditebus. Sudah Tuhan Yesus bayar. Kita sudah nggak jadi lagi budak dosa. Tuhan udah ambil kita. Tuhan udah bayar dengan darahnya yang mahal untuk kita menjadi manusia merdeka yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu mari kita saling menghargai. Kedua, bersifat altruis agape. Altruis itu apa sih? Kita barangkali ingat soal egois ya. Kalau egois itu sifatnya untuk diri kita. Ya, kalau altruis itu sesuatu yang kita keluar begitu, dan itu harus agape. Kalau keluarnya tuh ada maunya menjadi berbeda. Ya, di Amsal 11 ayat 25 disebutkan gini: siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita lihat bahwa inilah yang terjadi waktu Tuhan Yesus juga ngomong, pada waktu kamu memberikan roti pada orang yang lapar, itu kamu seperti lagi berikan padaku. Begitu kan, kamu waktu orang kedinginan, kamu berikan pakaian, kamu sebetulnya sedang memberkati itu, berikan seperti untuk aku. Begitu. Jadi kita lihat bagaimana agape itu unconditional love. Kasih yang tidak ada embel-embelnya, nggak ada motivasi lain di belakangnya, nggak ada maksud lain, nggak ada kepentingan sendiri, nggak ada. Benar-benar waktu kita do something, do-nya itu dengan motivasi bersih. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita. Nggak ada pilihan lain selain kita meniru apa yang Kristus lakukan. Dengan apa? Lakukan sebaik-baiknya. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus nggak pernah minta, nggak ada. Waktu ada orang mau ikut dikasih tahu, bukan udah bayar biaya pendaftaran belum, sudah bayar uang keanggotaan belum, enggak. Tuhan nggak minta itu. Tuhan cuma ngomong gini, kamu mau ikut aku? Aku nggak ada tempat untuk taruh kepala loh. Nggak ada tempat untuk enak-enak, nggak ada loh. Kamu mau ikut? Kamu mau ikut di dalam pelayananku yang seperti demikian? Bahkan ikut aku akan menderita loh. Begitu kan Tuhan Yesus kasih tahu. Jadi kejam sekali sepertinya ya. Kok ikut Tuhan Yesus bukannya dikasih berkat begitu kan? Dikasih, wah udah bagus mau ikut begitu ya. No. Nggak begitu. Ikut Tuhan Yesus justru kita harus membayar harga dengan diri kita. Tuhan Yesus nggak minta. Tuhan cuma minta, kalau kamu mau ikut, pikul salib. Sangkal dirimu, ikut aku. Begitu kan. Sangkal diri menjadi nggak gampang waktu kita hilangkan ego kita. Tapi kita harus altruis. Harus keluar. Harus memberikan kasih kita yang agape itu. Yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Maukah kita? Yang terakhir, kunci yang terakhir, rela memberi nyawa. Wah, apalagi nih Pak? Entar dulu, relasi sehat, boleh relasi sehat, tapi kenapa saya mesti nyerahin nyawa saya kan gitu. Nah, ini adalah salah satu kunci yang utama begitu ya. Nggak ada di tempat lain. Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kalau kita mau relasi yang sehat itu disebutkan Tuhan Yesus sampai kalau perlu itu korbankan nyawamu bagi sahabatmu. Baru jempol. Kira-kira gitu. Dengan apa? Tuhan Yesus membuktikan itu dengan dia sendiri mengorbankan dirinya. Saya bukan ngajarin ibu-ibu untuk jadi konyol gitu ya. Maksudnya ya pasang badan aja untuk orang lain. Bukan itunya.
Tetapi kita lihat bahwa yang paling berharga dari manusia apa? Nyawanya itu. Artinya kalau sampai teman kita memerlukan sesuatu, kalau perlu sampai yang paling mahal, yang paling indah, yang paling hebat dari diri kita berikan kepada orang lain. Ya, barangkali keahlian kita, bakat yang Tuhan percayakan kepada kita, kemampuan kita, apapun talenta yang Tuhan percayakan berikan. Suatu hari barangkali ada teman kita yang membutuhkan. Ayo, berikan. Belum sampai nyawa kok. Tapi yang paling berharga itu sudah Tuhan berikan, yaitu apa? Nyawanya sendiri untuk kita. Tuhan sudah tebus kita supaya kita yang mestinya mati menjadi hidup. Kita yang seharusnya ada di bawah hukuman, kita boleh diselamatkan. Kita yang tadinya ada di dalam maut, kita boleh mendapatkan hidup kekal di surga. Maukah kita? Ini ada 6 kunci untuk sebuah relasi yang sehat. Kalau kita kerjakan ini atau kita contoh teladan ini, inilah teladannya Kristus. Teladan inilah itu. Kalau Kristus sudah melakukan semua ini bagi kita, maukah kita juga melakukan ini untuk orang lain, ya, di dalam relasi sehari-hari kita? Ibu-ibu, saya nggak bilang ini gampang. Kunci ini bisa keribet-ribet begitu ya. Jadi jangan sampai dipimpin sama diri sendiri, lalu relasi kita tidak lagi dengan teman-teman yang lain dan lain-lain, ini ketukar-tukar begitu ya, memberikan nyawa untuk hal yang nggak perlu. Yang gini, kalau sampai itu terjadi memang jadi kisruh hidup ini. Tetapi kalau kita menempatkan semua kunci yang Tuhan berikan secara pas, pasti hidup kita akan bahagia. Kenapa? Kita nggak selalu pikir, kenapa ya orang kok jahat sama saya? Nggak perlu. Biarin aja orang jahat sama kita. Tapi kita bukan yang bersalah kepada mereka. Bahkan kita aktif berbuat baik kepada mereka. Hidup kita akan bahagia. Kita nggak kepikir dendam, kita nggak pikir hitung-hitungan. Biarin. Kesel, barangkali kita kesel. Tapi waktu kita ingat, Tuhan Yesus nggak salah apa-apa loh. Tuhan Yesus kasih berkat, kita nggak pernah menghargai Tuhan. Kita bahkan masih berseteru dengan Tuhan disebutkan oleh Alkitab pada waktu Kristus naik ke atas kayu salib. Kita bukan lagi baik sama Tuhan, lalu Tuhan memberikan nyawanya, enggak. Kita musuh sama Allah. Tetapi Kristus tetap mengasihi kita. Nah, itulah contohnya yang Tuhan mau. Sebenarnya relasi yang sehat, mari, relasi yang calm, yaitu yang kewajiban asasi manusia kita. Yang ada, kita wajib untuk memberikan yang terbaik kepada pihak lain. Mulai dari apa? Cara kita bertutur kata dan lain-lain. Mari kita bangun ini. Nggak gampang memang, karena itu latihan hidup, begitu ya. Kebiasaan kita yang lama masih perlu dirubah. Mari kita mohon sama Tuhan, supaya kita bisa pakai kunci-kunci yang Tuhan kasih ini, membawa kita kepada hubungan yang baik dengan orang lain, melalui tindakan kita, melalui apapun yang Tuhan percayakan yang kita bisa bagikan pada orang lain. Intinya, teladanilah Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita memiliki relasi yang sehat di hidup ini. Karena itulah yang terpenting di hidup ini. Oleh sebab itu, sejak awal di penciptaan, Tuhan ingatkan tidak baik manusia seorang diri. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Marilah kita mencari penolong yang sepadan di dalam hidup kita. Siapa itu penolong sepadan? Siapa aja manusia yang ada di sekeliling kita, itulah penolong sepadan kepada kita. Laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Dan hubungan itu memang yang paling erat, yaitu suami istri. Begitu ya. Itu menjadi relasi yang paling kuat. Tetapi sendiri mungkin kita tidak perlu menikah, bisa. Tetapi kita perlu membuat relasi dengan ordo kedua ini. Ya, jangan biarkan hidup kita betul-betul sendiri, rasa kita bisa semua. Karena sejujur-jujurnya nggak ada hidup ini tanpa bantuan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita menghayati hal ini, keberadaan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita sebagai sebuah persekutuan saling memperhatikan, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam